Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran keempat. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo anak-anak, kita bernyanyi. Nyanyikanlah kembali lagu Berdayung. Sebelum bernyanyi, kita beri tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Anak-anak, masih ingatkah kalian tanda satu lingkaran penuh untuk nada 2 ketuk, sedangkan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, kalau yang nada 2 ketuk ada 1 buah titik di belakangnya, sedangkan untuk 1 ketuk tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Nah anak-anak, ini adalah tanda ketukan pada lagu Berdayung. Kalian bisa menyalin tanda-tanda tersebut pada buku paket kalian sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Anak-anak, masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, betul, ada kertas, baskom, dan air. Nah, di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Ya, betul, ada kertas dan baskom. Kedua benda tersebut bentuknya tetap, karena jika kertas dan baskom dipindahkan ke tempat yang lain, kertas dan baskom tidak akan berubah bentuknya. Lalu, benda apa yang bentuknya berubah? Ya, betul, air. Karena jika air dipindahkan, air akan berubah bentuk sesuai dengan wadah atau tempatnya. Ayo anak-anak, kita lakukan kegiatan berikut. Sifat-sifat benda. Nah, kita akan membandingkan sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Lalu cara kerjanya, yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Lalu kalian perhatikan bentuknya. Nah, kelereng tersebut bagaimana anak-anak bentuknya jika sudah dimasukkan ke dalam botol air mineral? Botol kosong ya. Lalu cara yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, kalau tadi kalian sudah memasukkan kelereng ke dalam botol, sekarang coba kalian memasukkan kelereng ke dalam gelas. Lalu kalian amati. Cara yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, misalnya wadah air kalian pertama ada di gelas. Nah, sekarang coba kalian tuangkan atau pindahkan air yang tadi di gelas
ke dalam botol air mineral. Lalu perhatikan bentuknya. Cara yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, kalau tadi sudah kalian tuangkan ke dalam botol, sekarang kalian pindahkan dari botol ke dalam gelas. Lalu kalian amati. Nomor 5, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, pensil kalian masukkan ke dalam botol. Lalu amati bentuknya. Apakah berubah atau tidak? Cara yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Lalu amati apakah bentuknya berubah. Nah, setelah tadi kalian sudah masukkan pensil ke dalam botol, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Lalu kalian amati apakah pensil itu berubah atau tidak. Cara yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, kalian tuangkan sirup ke dalam botol. Lalu kalian perhatikan. Selanjutnya, cara yang ke-8, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, setelah tadi kalian tuang ke dalam botol air mineral, sirupnya kalian pindahkan ke dalam gelas. Lalu kalian amati. Cara yang ke-9, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Cara yang ke-10, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, tadi yang pertama kalian tuang minyak ke dalam botol air mineral. Setelah kalian tuang ke dalam botol, kalian pindahkan ke dalam gelas. Lalu amati apakah bentuknya berubah. Setelah kalian mengamati beberapa benda, ayo kita isi hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, di sini tadi setelah kita melakukan praktek atau percobaan, benda yang pertama adalah kelereng. Kelereng bentuknya apa, anak-anak? Ya, bentuknya tetap. Ya, jika kelereng itu dipindahkan ke botol, dipindahkan ke gelas, dia tidak akan berubah. Jadi bentuknya tetap. Lalu, benda yang kedua ada air. Nah, kalau air bentuknya berubah. Jika kalian menuangkan air ke dalam botol, maka air tersebut akan berubah menjadi seperti botol, bentuknya seperti botol. Nah, sebaliknya jika kalian pindahkan air tersebut ke dalam gelas, maka air tersebut akan berubah seperti gelas itu sendiri. Lalu benda yang ketiga adalah pensil. Pensil bentuknya adalah tetap. Lalu benda yang keempat adalah sirup. Sirup bentuknya adalah berubah, ya, karena sifatnya seperti air. Dan yang kelima, bendanya adalah minyak. Bentuk benda tersebut berubah, ya. Minyak juga sama sifatnya seperti air. Nah, anak-anak, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Misalnya simpulannya seperti ini, anak-anak. Walaupun dipindahkan tempat, kelereng dan pensil memiliki bentuk yang tetap. Maka kelereng dan pensil adalah benda padat. Lalu, setelah dipindahkan, air, sirup, dan minyak memiliki bentuk yang berubah. Maka air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Nah, anak-anak, kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Selamat mencoba, anak-anak. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Tanya ibu. Bentuknya seperti gelas, Bu, jawab Beni. Sekarang
Bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Tanya ibu kembali. Bentuknya sama seperti botol, Bu, jawab Benny. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Tanya ibu. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu, jawab Benny. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya, jawab ibu. Nah, anak-anak, dari percakapan Benny dan ibu dapat kita simpulkan bahwa air adalah benda cair, yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya tadi kata Benny, jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan seperti apa? Ya, akan seperti gelas, mengikuti gelasnya, mengikuti wadah tersebut. Lalu kalau air kita pindahkan ke dalam botol, ya maka bentuk air akan mengikuti botol atau akan seperti botol. Seperti itu anak-anak. Baik, untuk yang selanjutnya, ayo kita kerjakan tugas yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Teks antara Udin dan Ibu. Di sini ada 4 pertanyaan. Kalian baca pertanyaan tersebut dengan teliti, kemudian kalian jawab keempat pertanyaan tersebut. Ayo anak-anak, selanjutnya kita berlatih. Perhatikan contoh berikut ini. Bagaimanakah perkalian yang tepat untuk gambar tersebut? Coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar tersebut. Sekarang hitunglah ada berapa banyak kelompok botol tersebut. Nah, di sini kita hitung sama-sama, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kelompok. Maka kita tuliskan 4. Lalu hitunglah berapakah isi botol pada setiap kelompok. Ayo kita hitung anak-anak. 2, 2, 2, 2. Ya, pada setiap kelompok berisi 2 botol. Maka kita kalikan 2. Jadi kalimat matematikanya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Perhatikan contoh yang lainnya. Sekarang kita hitung ada berapa banyak kelompok buah mangga tersebut. Ya, kita hitung ada 1, 2. Nah, ada 2 kelompok. Maka kita tuliskan 2. Lalu hitunglah berapa isi buah mangga pada setiap kelompok. 1, 2, 3, 4. Ya, pada setiap kelompok berisi 4 buah mangga. Maka kita kalikan 4. Jadi kalimat matematikanya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Coba perhatikan satu contoh lagi. Hitung ada berapa banyak kelompok tempat pensil tersebut. Ayo kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kelompok. Maka kita tuliskan 4. Lalu hitunglah berapakah isi pensil pada setiap kelompok. Ya, ada 4. Pada setiap kelompok berisi 4 pensil. Maka kita kalikan 4. Jadi kalimat matematikanya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Seperti itu anak-anak cara menuliskan perkalian. Yang perlu kalian ingat adalah banyaknya kelompok atau banyaknya kotak
dikalikan isi dari kelompok tersebut. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya ayo kita kerjakan tugas yang kedua, mata pelajaran matematika. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, di sini ada 5 soal bentuk perkalian. Kalian perhatikan gambar tersebut lalu kalian jawab seperti tadi contoh yang sudah Ibu jelaskan. Ingat anak-anak, cara menuliskan perkalian atau menuliskan kalimat matematikanya adalah jumlah kelompok atau jumlah kotak dikalikan isi masing-masing kelompok tersebut. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Selamat mengerjakan anak-anak, kerjakan dengan penuh semangat. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.